Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyo Sumardi dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang proses pembentukan undang-undang. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dan anggota kelompok saya. Di sini terdapat anggota kelompok yaitu Ayu Rosalina, Ayu Indah Permatasari, Sukmawati, Mitra Romawati, dan saya Priyo Sumardi, NPM 2040 10 20 60. Dalam pengertian undang-undang di sini kita bisa lihat pada mading, dan saya akan membaca sedikit tentang pengertian undang-undang. Undang-undang atau perundangan merupakan sebuah peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif bersama lembaga legislatif untuk digunakan meningkatkan dan mengatur setiap masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pengertian Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undang di Indonesia. Selanjutnya di sini terdapat proses pembentukan undang-undang. Peraturan undang-undang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Pembentukan undang-undang terdapat beberapa tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan yang terdapat pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Terkait pembentukan undang-undang dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata pembentukan perundang-undang, pasal 16 sampai 23 dan pasal 43 sampai 51. Dan ada juga pada pasal 65 sampai 74. Berasal dari DPR, Presiden atau DPD, dan RUU yang diajukan oleh Presiden akan disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga yang terkait dalam proses pembentukan undang-undang. Kita mengenal banyak proses berorganis, perencanaan, penyusunan undang-undang dilakukan dalam program legislasi nasional oleh bidang legislasi DPR dengan menggunakan skala prioritas. Setiap rencana undang-undang yang diajukan harus disertai dengan naskah akademik kecuali RUU tentang APBN, penetapan Peruk, dan RUU perencanaan undang-undang atau pencabutan Peruk. Selanjutnya, jika RUU disetujui untuk dibahas, RUU akan ditindaklanjutkan dengan 2 tingkat pembicaraan. Tingkat pembicaraan pertama yaitu tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan, komisi rapat badan legislatif, rapat badan anggaran, dan rapat panitia khusus. Kemudian pembicaraan meliputi pengantar musyawarah, daftar investasi, masalah DIM, dan penyampaian terdapat pada mini terdapat pada pasal 169 dan 170 Undang-Undang MID 3. Pada tingkat kedua dilaksanakan pada rapat paripurna DPR berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapatan minim fraksi, pendapatan minim DPD, dan hasil pembicaraan tingkat pertama yang meliputi pertanyaan, persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan tiap-tiap anggota DPR secara lisan, yang dimana oleh pemimpin rapat paripurna dapat diakhiri dengan Presiden, disampaikan oleh Menteri, dilaksanakan atau di wakilnya. Dalam kurung terdapat pasal 169 dan 170 Undang-Undang MD 3. Apabila tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, maka keputusan ini diambil dengan majority vote dalam kurung MV atau suara terbanyak. Apabila RUU telah disetujui, maka RUU wajib diundangkan ke dalam lembaga negara Republik Indonesia. Pada
proses pembentukan undang-undang. Di sini terdapat 5 bagian, yaitu perencanaan, pembahasan, pengundangan, penyusunan, dan pengesahan penetapan. Selanjutnya, penyusunan program Porlex dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan pemerintah dengan jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas, dapat dilihat pada ketentuan pasal 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengumumkan adanya pengusulan RUU yang masuk diumumkan pada seluruh anggota Dewan dalam sebuah rapat paripurna. Setelah diumumkan pada seluruh anggota Dewan di rapat paripurna, berikutnya diputuskan apakah bila sebuah RUU ini disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjutnya. Bila RUU ini mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke Presidenan dalam jangka waktu maksimal 7 hari. Setelah disetujui bersama, RUU dilaksanakan Presiden dengan membutuhkan tanda tangan dan ditambah kalimat pengesahan di halaman akhir undang-undang tersebut, serta diundangkan ke dalam lembaga negara Republik Indonesia dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Setelah disetujui dan Presiden tidak membutuhkan tanda tangan RUU yang tidak disetujui, maka otomatis RUU tersebut sah menjadi RUU undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam kurung ketentuan dapat dilihat pada pasal 72 dan 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selanjutnya, di sini terdapat BPUPKI, yaitu terbagi menjadi ada beberapa golongan, yaitu pembahasan mengenai dasar negara 29 Mei 1945, terbentuknya 8 panitia dan 9 panitia, Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Selanjutnya, pembahasan mengenai Undang-Undang 10 Juni sampai 17 Juni 1945, Panitia Hukum atau Dasar Perencanaan Undang-Undang Insinyur Soekarno dan 19 orang. Selanjutnya, Panitia Perekonomian atau Keuangan Dr. Muhammad Drs. Muhammad Hatta. Selanjutnya ada Panitia Pembentukan Tanah Air, yaitu Adi Kusono Tjokroesono. Selanjutnya terdapat Panitia atau Sempo, Panitia Penghalus Bahasa dan Rencana Undang-Undang. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang sejarah Undang-Undang 1945. Dalam undang-undang terbentuk bermulai dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu dibentuk lembaga BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang dikenal dengan sebuah Dokuritus Jumbi Tayosaki yang beranggotakan 21 orang yang diketahui Insinyur Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta sebagai wakil BPUPKI bertugas merumuskan dasar-dasar negara. Dalam perumusan itu, BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang pada tanggal 29 Mei dan 1 Juni 1945 dan dilanjutkan pada tanggal 10 Juni hingga 16 Juni 1945. Selanjutnya, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang tugasnya merumuskan hasil sidang yang pertama, dan Panitia 9 berhasil memutuskan salah satunya, yaitu menyusun usul rencana pembukaan hukum dasar. Pembukaan hukum dasar itu oleh Mr. Muhammad Yamin disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
pada tanggal 22 Juni 1945, pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibutuhkan dan digantikan oleh PPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Keesokan harinya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI memutuskan hasil sidang yang salah satunya yaitu mengesahkan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang ditetapkan PPKI terdiri atas pembentukan dan pasal-pasal. Selanjutnya itu Piagam Jakarta. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah saat yang berbahagia. Dengan Selamat Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pimpinan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 29 Juli 1945. Panitia 9 yaitu terdiri dari Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, yang ketiga MR AA Mari Mamis, yang keempat Bibi Soekarno Tukrasijo, dan kelima Abdullah Kar Muzakir, dan keenam Haji H.I.A. Salim, yang ketujuh MR Ahmad Sudarjono, yang kedelapan KH Wasid Hasmin, dan kesembilan MR Muhammad Yamin. Baiklah, sekian dari saya menjelaskan tentang proses pembentukan undang-undang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akan mengakhiri dari proses pembentukan undang-undang yang saya jelaskan pada hari ini. Terima kasih.